kasih kode. Kemudian ibu pindahkan lagi. Kasih sampel. Udah sampai seperti ini, kalian semua juga udah seperti ini. Oke, ya itu clear. Pelan-pelan aja. Masuk data dulu. Sini, masuk aja. Itu kok dikasih kode. Sebelahnya ada bukti lagi kuat. Satu. Soalnya yang sampai tuh. Ini berapa? Pura-pura lagi. Emang satu lah. Saya tungguin makan aja. Pokoknya sampai kayak gini dulu. Pokoknya kelompok satu, kelompoknya dikunyit, dikasih kode 1, sampel 1 sampai 10, 11 sampai 20 kasih kode 2. Untuk punyanya si kunyit putih. 21 sampai 30. Kasih kode 3. Kalau udah baru kita lanjut. Udah dulu belum? Dalam mana beda? Habis itu di Udah, ya, kayak gitu. di Excel-nya. Iya, udah kayak gitu dulu. Enggak ngerti. Udah kayak gitu. Copy dari Excel. Kita lagi dilihat lagi. Nah, semua udah belum? Ada yang belum? Belum Bu, satu. Nah, kalau ada yang belum tunggu dulu. Wih, jangan ketinggalan. Udah semua. Kalau yang udah dipindahin, udah di copy, kasih nama variabelnya. Nggak bisa minta tolong. Variabel view-nya dikasih keterangan. Kita pindah ke variabel view. Kasih nama dulu. File satunya itu punya siapa? Punya. File satu itu kan berarti. Jadi kan kode 1 untuk punya benar. Tapi yang saya tanya file 1 ini kita mau kasih nama. Bukan. Dia adalah anti infeksinya. Anti ngomongnya. Nanti file 2-nya baru sim. Jadi nanti ada kuman yang mati kan? Ya. Yang ini untuk nah, dinamnya udah diganti semua belum? Baru punya nggak bisa, nggak tahu juga. Di desimalnya di Indonesia mau dihilangkan boleh nggak? Biarin aja.
Tapi yang paling penting di bagian simplisia, di bagian value-nya nih, di value-nya yang simplisia nih. Nah ini, dia Usah nih. keyboard deh kalau main di warnet. Nah, ini yang harus jangan lupa kita ganti. Apa value-nya? Ayo kita klik di bagian simplisia, di value-nya diklik. Keluar begini nggak? Nah, kasih kode value 1 untuk kunyit. Satu bunyi Ya, terus kliknya yang F. Nah, oke. Yang 2 untuk siapa? Kunyit putih. lagi kedua F lagi. kunyit putih. Yang ketiga, daun mediana. Yang lagi, baru oke. Sudah? Mentionnya kalau mau diganti boleh. Untuk anti-infeksinya karena itu data angka, scale. Untuk simplisianya karena itu data kategori, dikasih kode, maka kalian ubahnya jadi data apa? Nominal. Sudah? Belum Bu. Nah. Oke, kalau udah sekarang baru kita uji hipotesisnya pakai one way ANOVA ya. Kalian klik analyze, ya. Pilihnya compare means, ya. Terus ini one way ANOVA. Udah belum? Pilih. Yang mana Bu? Ulang. Analyze, compare means, pilihnya one way ANOVA. Udah keluar seperti ini semua. Nah, masukkan anti-infeksinya ke dependent list. Masukkan simplisianya ke total. Nah, kemudian kalian klik post hoc. Post hocnya udah. Klik OK-nya di sini. Oke. Continue. Terus klik lagi option. Checklist deskriptifnya, checklist homogenitasnya. Sudah? Klik. Oke. Terus sudah keluar seperti ini. Itu baru di Jandi. Ntar kalau udah lama baru di Udah keluar semua belum? Belum itu. Oh. ngasal ini. Ngasal ini. Balik lagi. Dan oke, jadi sebelum kalian ngejawab hipotesisnya tuh, kalau tidak terdapat perbedaan berarti sama ya. Tidak terdapat perbedaan, berarti kan nggak beda. Kalau nggak beda berarti sama. Tapi kalau terdapat perbedaan berarti memang berbeda. Itu yang harus diingatkan kata-katanya. Oke, jadi sebelum kalian jawab hipotesisnya, ada baiknya kalian selalu gunakan tabel deskriptif ini untuk membahas misalkan berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai rata-rata anti-infeksi untuk kunyit sebesar berapa. Ini bahas data ini, jadi jangan diabaikan ya. Ini bisa buat pendek. Terus tabel ini Bisa juga buat pendek. dibahas. Tabel ini bercerita tentang apa? Test of homogeneity of variance. Karena ujinya adalah uji perbedaan, maka kalian juga perlu tahu sebenarnya data si kunyit, data kunyit putih, dan data daun miana ini punya keragamannya seperti apa? Apakah dia homogen datanya sama atau dia heterogen? Nah, dia pakai nilai kriteria yang hampir sama dengan ini. Kalian bisa lihat nilai yang diperoleh dari tes of homogeneity of variance ini. Nilai signya berapa? 0,0.
Angkanya aja nggak tanya. Saya buka lembar SPSS yang baru. Kita uji yang kedua. Oke, kalian kopi dulu ya, kayak tadi ya. Tapi kalau yang ini kopinya langsung aja. Lu nggak ada Nggak usah diturutin. Nggak bisa. Angkanya tuh. Langsung samping-sampingan kayak gini. Nah. Langsung chat value transport langsung ke dalam SPSS. Apa sih belum? Baru otomatis orang dibuat di sini. Udah tahu belum? Oke, kita kasih kode atau kita kasih nama si salah satunya. Salah satunya miliknya kan kolesterol sama asam underscore bawahnya asam urat karena dia nggak konsentrasi ya. Kolesterol. Jadi mana mau dihilangkan boleh. Katanya mentionnya mau diganti scale 20. Oke. Ya seperti ini. Kolesterol, asam urat. Kolesterol. Yang mana sih? Ya diganti asam urat juga sih. Sama kolesterol. Oh. Nol. bisa dipegang. Iya, dipencet lagi tangannya. Gue mati nih. Udah dibuat seperti ini. Kolesterol dan asam urat. 95. Berarti yang mana nih? Sini mas. Ini kita belum jawab hipotesis ya, hanya kalimatnya aja nanti yang kita ambil. Kalau lebih dari maka kanal diterima. Dan kalau kanal diterima berarti kata-katanya yang ini aja dia bilang tidak terdapat perbedaan. Kalau tidak terdapat perbedaan berarti gimana? Berarti variansnya atau keragaman datanya sama. Karena pada dasarnya ketiganya sama-sama simplisia. Harusnya dia punya keragaman data yang sama. Tapi Kak, apakah hipotesis kalian terjawabnya mereka sebagai anti infeksi punya perbedaan khasiat atau tidak nih? Baru kalian lanjutkan. Jadi bicaranya keragaman datanya dulu. Oh, datanya homogen. Selain dia normal, dia juga homogen dari sisi data. Tapi untuk menjawabnya hipotesis kalian baru kalian ke bawah. Lihat di bawah. Nah, hasil uji ANOVA-nya. Hasil uji ANOVA-nya sigma berapa? 0,975. Berarti yang mana yang ini lagi kan? Iya. Berarti tidak terdapat perbedaan khasiat. Jadi tidak ada yang lebih dominan. Ketiga-tiganya sama-sama berkhasiat sebagai anti infeksi. Untuk uji lanjutan sebenarnya kalau ternyata nih, kalau besok hasilnya terdapat perbedaan. Nah kalau hasilnya terdapat perbedaan, oh berarti ada satu yang bisa diunggulkan, satu atau dua yang lebih unggul karena ada yang berbeda. Bisa kalian lihat nilainya dari uji 2K di bawah. Nah dari si postdoc-nya, nilai postdoc-nya ini yang bercerita bahwa perbedaan nilai mean difference-nya, perbedaan rata-rata
kunyit dengan kunyit putih hanya 0,07. Antara kunyit dengan daun miana perbedaannya hanya 0,04. Jadi wajar kalau kesimpulannya tidak terdapat perbedaan bermakna atau tidak terdapat perbedaan khasiat. Ketiga, simplisia sebagai anti-infeksi. Tapi kalau misalkan jawaban yang ini ternyata satu yang diterima, pasti di sini ada perbedaan yang cukup jauh, sehingga pasti nanti ada tanda bintang di salah satu yang menunjukkan bahwa yang mana yang lebih berkhasiat. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Enggak? Bisa? Oke. Sekarang kita lanjut untuk uji korelasi. Uji yang kedua. Oke, berarti Belum bisa ada copy Excel. lagi datanya kemarin uji korelasinya datanya normal? Normal. Ya, sekarang kita copy lagi datanya untuk uji korelasi. Ini saya copy dulu. Itu gak bisa. Gak bisa. Satu. Oh, sorry. Oke, sekarang kita mau uji Tutup. untuk korelasi. Kalian bisa klik analyze, terus correlate, terus bivariat. Jadi bedanya antara korelasi bivariat dengan parsial. Kalau misalkan kalian penelitian terhadap keberhasilan pengobatan, tapi ada variabel kontrolnya yaitu faktor keluarga. Jadi dia patuh karena dikontrol faktor keluarga, akhirnya pengobatannya berhasil atau enggak gitu. Nah kalau ada faktor kontrolnya, kalian pakainya yang parsial. Tapi kalau enggak, hanya kayak kolesterol dengan asam urat. Nah berarti kalian pakainya yang bivariat. Apaan? Intinya Kalung. kalau misalkan kalian tujuannya uji hubungan, berarti hubungan. Nah, kalau hubungan belum tentu Isinya ada apa? Kodok. pengaruh. Mana Tapi ada, kalau Cuk? pengaruh, sudah pasti dia ada hubungannya. Cuma kita lihat seberapa besar pengaruhnya. Gitu ya. Nah sekarang kalian untuk uji hubungan pakainya yang correlate, terus pilihnya bivariat, terus kalian klik ya. Terus kalian masukin kedua variabelnya. Statistiknya boleh kalian checklist means dan standard deviation-nya. Optionnya nih option. Bulan ya bulan. Klik analyze, pilihnya correlate, pilihnya bivariat, enggak, terus di blok datanya ke variabel. Itu mainnya kenapa gitu? Enggak, klik option. Tahu? Checklist yang means dan Mana aku tahu, standard cuy. deviation. Terus klik Buka. Terus klik Gak bisa. Buka bos. Apa? My dia. Tetap dijelasin dan lain-lain ya rata-rata kelas. Jadi berdasarkan Iya. berdasarkan diperoleh kadar Buka, Di. kolesterol rata-rata 95,3. Kadar asam urat rata-ratanya 119,10. Itu menggunakan apa? Secara teorinya, secara ilmu farmasinya, kesehatannya kalian yang jelasin. Berdasarkan buku. Ya. Nah setelah itu baru kita jawab hipotesisnya. Berarti kalian lihat nilai, boleh pakai persen correlation, Praktek. boleh pakai nilai sig. Signya bisa dilihat kolesterol terhadap asam urat 0,02 atau sebaliknya. Karena cuma mau lihat hubungan asam urat terhadap kolesterol. Nilainya pasti sama. Mau pakai sig yang di atas atau sig yang di bawah, nilainya pasti sama. Sekarang kita lihat nilainya 0,042. Berarti yang mana? Atas atau bawah? Atas. Maka kalau Ditolak. Satu terima. Satu diterima. berarti kalimatnya yang mana? Terdapat Paham sampai sini?
tiga deh yang ketiga. Boleh dikopi lagi teman-teman datanya kayak gini. Ya, status yang baru. Bisa di copy dia. Baru berapa tadi? Ya, kita pakai jelek. Data uji regresi ya. Jadi kalau ujinya judulnya pengaruh, berarti nanti ujinya pakai uji regresi. Di sini judulnya terdapat pengaruh. Hancur laptop lagi. Ya, kayak gitu biar ASMR gitu. ASMR. Mendem aja. Ini lebih berasa. Makanya hancur. Jangan masih baru di Kalau laptopku kan laptop perang. kenapa Rak? Lu lihat dong gak dihapus aplikasi. Lagi deh. Bentar lagi bacanya tuh soal Desimalnya itu 1 doang 0. Ditambahin desimalnya 2. Belum. Dua. Yang udah di copy kasih nama dulu. File satunya untuk berat badan bayi lahir ya. Yang file 2-nya untuk asupan. Pecah tuh. Kalau 2,2. Terus. 10 nih. Ya. Jadi ganti datanya berat badan dengan asupan. Sekarang kita tulis dulu halaman satunya berarti apa? 10. Tidak terdapat Lah kamu 11. pengaruh 10, 11. Ini kenapa mencetnya ke sini? bayi lahir gitu ya. Ada asupan protein. Oke, sekarang kita uji pengaruh karena datanya udah normal. Kalian bisa klik analyze. Ya. Terus pilihnya regression. Regression. Terus kalian klik ini. Nah, di sini saya ingatkan lagi untuk variabel. Jadi di dalam penelitian yang variabel ada variabel bebas dan variabel terikat. Kalian harus tahu dulu siapa yang mempengaruhi dan siapa yang mempengaruhi, atau siapa yang jadi penyebab, siapa yang jadi akibat. Nah, untuk yang variabel x atau variabel bebas atau variabel penyebab, harus diingat, ini masukannya ke variabel independen. Intinya bebas, masukinnya ke independen. Tapi kalau yang ketika atau akibatnya, maka masukannya ke variabel dependen. Jadi kalau dari judul ini tadi dia bilang berat badan mempengaruhi asupan, kan? Berarti kalian masukkan berat badannya ke independen. Lebar banget. Asupannya harus ke independen. Oke, sampai sini gampang dulu. Sudah? Order statistik, checklist, R-square, dan deskriptif. Analyze itu apa? Susah. R-square dan deskriptif. Sudah, kalau dari checklist, klik on. Ini apa bos? Apa? Lalu klik. Ya ntar udah ngeliat video sini lah. Udah ketinggalan. Regression. Sudah? Ini ya. Kontrak. Iya, ini betul. Terus mana? Ini mungkin bisa diganti. Terus Untuk option. deskriptifnya sama, kalian bisa bahas. Jadi kan yang tadi Ibu bilang, kalau hubungan belum tentu berpengaruh, tapi kalau pengaruh pasti ada hubungan. Sehingga
presentasi. Jadi sebelum itu dilihat dulu berapa nilai untuk korelasinya. Jadi sebenarnya ada hubungannya nggak sih? Sebelum kita tahu kalau ada hubungannya pasti kalau pengaruh pasti ada hubungan. Jadi terlihat dari sini. Ada pengaruh pasti ada hubungannya. Lihat dari sini detailnya 0,00. Ya kan? Pasti ada hubungan, harusnya ditolak dengan terdapat hubungan pasti. Nah kalau untuk jawab yang ada nggak sih pengaruhnya? Nah itu kalian bisa ambil di model summary. Ya. Lihat nilai SIP-nya 0,00 kan? Brief. Berarti apa kesimpulannya? Kalau ditolak sudah diterima. Berarti terdapat pengaruh berat-berat terhadap pasukan protein. Nah selanjutnya kalau kalian mau lihat berapa besar pengaruhnya, lihat R-square change-nya. Baik yang di sini atau yang di sini sama. 0,976 atau kalau dijadiin persen berapa persen? 97,6. Jadi kalau kamu lihat terdapat pengaruh berat badan gaya lahir terhadap asupan protein. Besar pengaruh dapat dilihat dari nilai R-square-nya yaitu 0,976 atau sama dengan 97,6. Jadi berpengaruhnya cukup besar. Ya. Oke, sudah semua saya jelaskan. Kalaupun masih ada nanti untuk pengujiannya sebenarnya ini semua sudah saya jelaskan kali pengujian itu. Oke, saya mau kasih contoh hipertensi. Interaksi obat terhadap tekanan darah. Data yang kalian punya seperti ini. Misalkan ini saya hapus. Ini pengetahuan soalnya. Nah, misalkan ini data yang kalian punya. Demografi pasiennya, umur, jenis kelamin. Hasilnya ada enggak? Oh, tidak ada interaksi. Tapi hasil cek tekanan darahnya terkontrol. Atau ada interaksi, tapi tidak terkontrol. Tidak ada interaksi, tidak terkontrol. Kan? Jadi banyak kemungkinannya. Nah kalau datanya kalian modelnya seperti ini adalah data kategori. Ya. Nah kalau data kategori ini kalian nggak perlu lakukan uji probabilitas. Kalian bisa langsung lakukan, ini judulnya hubungan interaksi obat terhadap tekanan darah. Berarti hanya satunya apa? Tidak terdapat hubungan interaksi obat terhadap tekanan. Oke. Sekarang kita langsung uji. Jadi kalian nggak usah khawatir. Baik itu data kalian kategori sehingga dia kan nggak normal. Atau datanya numerik sekalipun tapi hasilnya tidak normal, kalian nggak usah panik. Ya tetap pakai uji non parametrik. Gitu ya. Nggak usah dipaksain jadi normal. Gitu. Caranya kalian bisa replay sebenarnya di sini, misalkan ada kode ya, kalian kan bisa ya replay di sini. Replay. Satu ada interaksi, gitu kan? Replay all. Kembali saya, maksudnya ada interaksi di atas. Nah, juga ada interaksi jadi kodenya sama. Kan? Ya, kata-kata ininya coba tidak ada interaksi. Belum main kia apa kiri kanan? Apa? Belum main kia apa kiri kanan? Yang main kilo bukan makro. Ada interaksi kodenya 2.
belum download Sama tidak terkontrol, sama terkontrol. Tapi kalau kalian nggak mau nge-replace di sini, kalian bisa langsung pindahkan data ini. Ini bukan proses baru ya. Kalian bisa langsung pindahkan data kategori ini ke SPSS-nya. Jadi SPSS-nya yang nge-replace atau kodein langsung. Nah, ini harus ibu pindahin kan? Nah caranya, karena SPSS juga nggak mau baca kalau datanya dari kategori, maka kalian harus kodein kayak tadi, kodifikasi kode. Nah caranya gimana? Kalian nggak perlu satu-satu, tidak ada interaksi satu, dua gitu. Tapi kalian bisa pakai transfer data. Nah caranya kalian ubah dulu variabel view-nya dari string jadi numeric. Lagi dari string jadi kita balik ke data view. Hilang. Kalau hilang wajib diambil dulu. Sudah? Kalau sudah, untuk bikin kode secara otomatis dari SPSS, kalian klik transform, pilih automatic record. File 1 adalah interaksi kasih nama. Kalau udah kita oke. Dia kasih kode sendiri, 1 ada interaksi, 2 tidak ada interaksi. Sudah kode kan? Sekarang dia tekanan darahnya terkontrol tidak terkontrol, lakukan hal yang sama. Transform, pilihnya automatic record. File 1-nya tukeran, sekarang file 2 yang dikasih. File 2-nya kasih new name, kasih nama. Namanya apa tadi? MPB. Add new name. Counter-Strike. Nah itu oke. 1 terkontrol, Dia online 2 tidak ada. Online dia sih Counter-Strike. Nah, kalau udah seperti ini baru kita bisa lakukan uji hubungan, ya kan? Nah untuk uji hubungannya, karena ini data kategori, otomatis dia tidak normal. Nah kalau datanya tidak terdistribusi normal, maka yang kalian pakai adalah uji non parametrik, gitu ya. Kemudian kalian bisa klik analyze, terus kalian pilih related sample. Halo Bang. Ini yang buku Ini gimana cara masang? Lu mau ada suara? Bebas. Yang kedua. Ini ya? Gue ngapain ya? Jadi untuk data yang non parametrik, kalian bisa klik analyze, ya kan? Kalian mau pakai yang di bawah, ini kalau untuk yang
kalian bisa gunakan descriptive, klik analyze, pilih descriptive, kemudian pilih cross tab. Mau interaksi atau tekanan darah yang jadi baris nggak masalah, ini kebalik pun nggak masalah. Ya. Terus kalian klik statistik, terus pilihnya yang chi-square atau correlation sama aja. Terus kita klik continue, klik OK. Nah, jadi otomatis dengan chi-square ini kalian pun bisa langsung dapat jumlahnya berapa sih pasien yang ada interaksi obatnya tapi tekanan darahnya terkontrol, ada interaksinya tapi tidak terkontrol. Dan ini bisa langsung kelihatan juga, gitu ya. Nah, untuk hasil pengujian chi-square-nya kita lihat nilai sig-nya, gitu ya. Nah, sig-nya ataupun sig yang di atas ataupun yang di bawah sudah. Eso bro. Apaan sih yang dikatakan? Sig to side-nya ataupun one side-nya tetap lebih dari 0,5. 0,311 dengan 0,170 atas atau bawah? Bawah. Berarti maka kalau berarti kesimpulannya itu dengan chi. Sekarang kalau seandainya ini saya terang dulu, kalau kita mau pakai uji Spearman-Rao ini juga bisa. Kalian bisa klik analyze, terus pilih correlate, terus pilih yang bivariate, ya kan? Terus masukin, kalian masukin variabelnya, terus correlation coefficient-nya dari persen diganti punyanya si Spearman-Rao. Kalian checklistnya berubah yang persennya ganti. Oke, sekarang kalian klik. Baik dengan chi-square ataupun dengan Spearman-Rao kesimpulannya sama, meskipun nilai sig-nya yang diperoleh berbeda. Ada yang lihat 0,27 Goblok lu kemana? sama-sama lebih dari 0,0. Yang berapa ya? 0 diterima, tetap tidak terdapat hubungan interaksi obat dengan tekanan darah. Gitu ya teman-teman ya. Jadi mau pakai yang mana aja nggak masalah, tinggal kalian harus tahu bahwa apapun itu kesimpulannya akan tetap sama. Mungkin kalau ditanya lebih ideal yang mana, sebetulnya kalau untuk uji hubungan memang lebih ideal pakai Spearman-Rao karena dia memang untuk correlation. Tapi chi-square terkadang juga bisa digunakan sama untuk kalian melihat kalau mau pakai cross tab tabel silang yang tadi. Gitu ya teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau biocaranya itu dimasukin ke dalam bahasan. Iya. Tapi kalau pakai cara, kalau di skripsi jangan pakai dua cara, pilih salah satu. Gitu ya. Tapi untuk tabel deskriptif nanti wajib ditunjukkan. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan?